Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di YouTube channel Nahnu TV. Sahabat Nahnu TV, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Penny Sulistiawarni yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga boleh menyapa teman-teman yang sedang menonton dan juga menyimak di via live streaming YouTube channel Nahnu TV. Terima kasih banyak sudah menonton dan juga menyimak kita sebagai pilihan tontonan Anda pada malam hari ini. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam hari ini yang penuh kebahagiaan, kita akan berbincang-bincang tentang sosialisasi Konforwil PW Ibnu IPPNU DIY. Nah, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber-narasumber yang luar biasa yang masih muda-muda. Karena memang mereka dari pelajar ya. Pelajar. Oh iya, betul kan? Pelajar. Jadi bukan om-om ya ini ya. Iya. Kalau nggak muda, nggak di Ibnu. Terima kasih, setuju nih ya. Oke, yang pertama kita pengen kenalin ketuanya dulu nih. Ada Ketua apa dulu? apa ya? Oke, Nanti saya ketua. dimarahin orang. Oke, dari ketua SC-nya sendiri ini ada rekan Azam. Oke, rekan Azam, selamat malam. Malam. Mbak Gimana Penny. Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini Mbak Penny gimana kabarnya? oh baik juga, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar Allah. ya. Yes, itu kan artinya. Yes, semangat lagi. Oke. Rekan Azam, nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar dengan sosialisasi Konforwil pada nanti di tahun 2026 ya tentunya kegiatannya ya. Oke, nah selanjutnya kita akan bergeser dengan yaitu adalah ketua OC kita, yaitu ada rekan Ruslan. Selamat malam rekan Ruslan. Selamat malam rekan Nita Penny. Oke, gimana nih kabar malam hari ini? Ya, alhamdulillah senang lah karena ketemu dengan rekan Nita Penny, rekan Azam dan rekan Zima. Ya kan? Nita tolong ya. Oh, iya. Ganti ya kayak ganti gender ya. Gak bisa aku. Kayaknya rekan Ruslan nih keseringan materi kesetaraan gender ya Betul, kan? betul, betul. Jadi manggilnya pun rekan ya. Sleo ya, nggak sadar rekan. Terus semangat berarti. Terus semangat berarti Padahal udah betul. malam ya. Mungkin error udah malam nih. Udah malu Siap. udah error ya. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Oke, nanti rekan Ruslan kita tentunya akan ngobrolin soal sosialisasi ini ya, karena memang pada kesempatan yang berbahagia ini nanti kita akan menyamakan visi, kemudian juga merajut gagasan dan juga akan meneguhkan peran pelajar NU dalam menggerakkan peradaban. Oke, selanjutnya ini yang paling berbeda sendiri merupakan Sri Kandi kita, karena Sri Kandi kita ini diapit kedua Arjuna ya. Ini ada Rekanita Zima. Selamat malam Rekanita Zima. Malam. Kayaknya ceria banget malam hari ini. Boleh tahu kenapa? Karena bertemu dengan Penny mungkin. Masuk ya, iya. Oke, ini Rekanita Zima sebagai wakil SC ya, betul ya. Oke, Rekanita Zima tentunya nanti kita akan membahas soal sosialisasi Konforwil ya, Rekanita Zima ya. Oke, langsung aja sahabat Nahnu TV dimanapun Anda berada. Kalau tadi kan sudah kita sounding bersama yaitu Konforwil gitu. Nah, pasti kan ada beberapa yang kayaknya belum tahu tuh apa itu Konforwil. Nah, mungkin dari anda ini bisa menyampaikan nih apa sih Konforwil itu? Mungkin dari ketuanya boleh, ketua SC-nya monggo. Ya, jadi memang kita dalam dekat ini kita akan melaksanakan Konforwil, konferensi wilayah. Mungkin rekan-rekan pasti di tingkatan pimpinan cabang, di tingkatan PAC juga setiap periode melakukan konferensi. Cuma nanti kan namanya berbeda, ada konferensi cabang, ada konferensi anak cabang dan sebagainya. Kalau di tingkatan wilayah, konferensi wilayah itu merupakan permusyawaratan tertinggi di tingkatan pimpinan wilayah untuk merumuskan beberapa hal, untuk mengumpulkan beberapa gagasan yang nanti akan dirumuskan bersama di dalam konferensi wilayah itu. Ada banyak agenda lah nanti di dalam konferensi wilayah itu. Oke, mungkin bisa di-spill dikit nih gitu. Oh, ya. Agendanya apa aja nih rekan Azam nih? Secara umum
sebagaimana di dalam peraturan dasar, peraturan rumah tangga di IPNU, konferensi wilayah itu merupakan permusyawaratan tertinggi yang akan membahas beberapa hal. Kalau di dalam PDPRT, dalam PRT tepatnya itu ada 4 hal. Satu, bagaimana konferensi wilayah itu menjadi media forum untuk membahas tentang garis besar program kerja. Jadi kalau di dalam kepengurusan kita kan pasti akan ada program kerjanya ini. Nah, gambaran umumnya ini akan kemana? Oke. Yang mana kemudian gambaran atau garis besar program kerja itu nanti yang akan diturunkan menjadi program kerja di masing-masing di pimpinan wilayah itu, karena ini konferwil. Terus yang kedua adalah menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi kaitannya dengan organisasi yang ada di kaitannya dengan hal-hal di tingkatan pimpinan wilayah nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, melakukan laporan pertanggungjawaban. Yang keempat ada nanti salah satu agenda juga pemilihan ketua dan tim formatur nanti. Itu kira-kira konferwil. Oke, menarik banget nih. Tadi banyak banget agendanya ya. Salah satunya tadi ada merumuskan gagasan, kemudian juga ada juga mencari siapa nih yang akan menjadi pemimpin di PW IPNU IPPNU DIY. Kemudian juga ada nanti untuk pengambilan keputusan kebijakan, dan yang terakhir tadi juga laporan penangguhjawaban. Yeah. Oke, kalau kita ngomongin soal laporan penangguhjawaban itu sangat dekat sekali dengan evaluasi ya berarti ya nantinya ya. Mungkin sekarang dari rekan Ruslan sendiri nih, bagaimana sih Konformil menjadi ruang evaluasi kepemimpinan dan juga gerakan IPNU IPPNU selama 1 periode ke depan? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana konferensi itu dijadikan ajang evaluasi ya? Karena memang selain permusyawaratan tertinggi di tingkatan wilayah, kemudian sebagaimana tadi rekan Azam sampaikan, ya gagasan di situ akan beradu ya, semakin baik gagasan maka akan semakin baik pula mungkin nanti hasilnya gitu. Nah, tapi perhelatan gagasan dari berbagai pimpinan cabang nanti ya, kita tidak lupa dengan evaluasi, karena di forumnya itu ada juga LPJ kan ya, lembar lembar pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban. Nah, itu selama 1 periode ya, dimana kalau pimpinan wilayah itu 1 periodenya itu 3 tahun, cukup lama lumayan memang ya. Jangan sampai menua di IPNU lah. Jadi jadikanlah jadikan 3 tahun itu sebagai ajang memang untuk belajar, untuk meningkatkan kapasitas diri dan juga organisasi. Nah, di evaluasi itu kan sangat penting ya. Pentingnya evaluasi itu kan untuk meningkatkan sesuatu yang lebih baik. Ya kalau suatu kegiatan tidak ada evaluasi kan kita tidak tahu baik buruknya, ya gak? Yes. Capaiannya gak tahu. Nah, dengan ada evaluasi itu apakah selama 3 tahun itu kita tercapai atau enggak targetnya? Ya, kalau misalnya kita memang melibatkan sekolah, melibatkan para siswa, para murid, para pelajar, apakah sudah terjangkau program-program kita di tiap divisi, lembaga atau badan? Nah, di situ kan bisa kita ukur, gitu. Dan bahkan pasti ada catatan ya kan, ketika setiap program kerja pasti ada catatannya, gitu. Bahkan kan jangankan ketika konferensi, ketika kita ada event aja, pasti di akhir ada LPJ kan. Nah, itu LPJ kecil-kecilan, nanti semuanya itu akan di LPJ kan di hajat besar itu. Nah, itu akan ada evaluasi apakah sudah tercapai apa belum. Kalau misalkan belum, hambatannya apa. Nah, dari evaluasi itu bisa kita bedah, oh ternyata hambatannya ini, kendalanya ini. Nah, supaya apa? Dari catatan evaluasi tadi, di kepengurusan berikutnya tidak terulang yang jeleknya. Ya, kalau misalkan nanti hasil evaluasi, oh ternyata bagus, silakan dilanjutkan. Gitu. Itu mungkin kalau dari saya. Oke. Kalau sama kepengurusan baru terus program baru itu gak harus ya. Kalaupun memang program lama itu oke. Apalagi kalau ngomongin Paduka itu kayak getol banget di sosial media ya. Iya, bener-bener aktif banget sih, keren banget sih. Saya juga mengikuti sekali ya. Kita juga melek ini ya, melek isu-isu nasional maupun lokal ya. Biasa kita soroti, kita bikin berita juga. Iya, bener-bener. Gak mau kalah sama NU online kita. Hati-hati ya, ini NU online ya. Mau ngalahin ini ya, Paduka ya. Ada pesaing baru dari aku. Pesaing baru. Zaman sekarang kita kan nggak bisa lepas dari yang namanya Betul. Kita harus menjadi Perkembangan zaman. ini apa namanya, nggak boleh hanya ikut-ikutan. Iya, betul. Kita harus jadi produsernya kita ya. Produsernya yang Jangan cuma viewers menyimak doang ya. aja.
Iya, benar. Siap. Karena kita munculkan paduka-paduka itu. Oke, menarik. Bismillah. Benar sekali sih kalau ngomongin itu tuh juga berkaitan juga dengan berita hoax yang ada. Itu kita juga cara melawannya dengan kita membuat konten-konten atau informasi yang dibutuhkan yang sebagai melawan berita-berita Betul. hoax tadi ya gitu. Betul. Oke, tadi menarik banget karena kegiatan Converwell ini tadi selain mencari kepemimpinan baru, kemudian juga ada evaluasi. Nah, mungkin dari Mbak Zimanya sendiri nih bisa Merumuskan gagasan itu yang penting ya. Oh, merumuskan gagasan ya. Dalam Converwell yang paling penting harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana kemudian kita merumuskan gagasan dalam Converwell itu. Oke, baik. Nah, mungkin dari Mbak Zima sendiri nih bisa melengkapi nih ya kan. Kira-kira untuk agenda utamanya sebenarnya dari rangkaian Converwell itu apa aja nih kira-kira? Mungkin selain tadi membuat gagasan-gagasan baru untuk periode ke depan seperti apa, nanti juga kan akan memilih ketua baru tuh. Seenggaknya nanti ketua baru itu bisa lebih baik dari periode sebelumnya, dan juga program-program kerja ke depan itu harapannya bisa lebih mengikuti perkembangan zaman juga. Maksudnya zaman sekarang kan banyak ini ya, minat dan bakat anak-anak ataupun pelajar NU itu kan sangat beragam. Jadi harapan kami adalah bahwa ke depan itu tuh kita sebagai pelajar itu tuh bisa jadi wadah untuk para pelajar yang banyak minat bakat di bidang-bidang tertentu itu bisa tersalurkan gitu melalui IPNU dan IPPNU. Betul. Mungkin itu sih yang bisa dilengkapin ya dari rekan Azam tadi yang sudah dipaparkan, terus rekan Ruslan, dan mungkin itu aja sih yang jadi pelengkap. Oke, itu rencananya untuk kegiatan Converwell ini mau berapa hari ini rekan Mitani? Kita nanti itu ada dua ini ya. Rangkaian acara gitu ya. Rangkaian acara, oke. Iya, ada 2 rangkaian acara. Dalam satu hari? Dalam beda hari. Oh, beda hari. Jadi ada minggu pertama dan minggu kedua gitu. Kita pisah gitu. Ya. Ya, nanti di minggu pertama itu kayak pra-konferensinya gitu. Di situ ada nanti kita sidang-sidangnya, terus nanti sekaligus kalau sidang komisi gitu kan ada pleno-plenonya lah. Nanti di hari pertama itu. Ini tanggalnya disampaikan juga sudah nih ya? Mungkin iya. Belum. Iya, mungkin bisa disampaikan nih biar Oke, sebelum sahabat lebih jauh kita tahu, mungkin ya kan? iya betul. Mohon maaf tadi terlewat ya teman rekan-rekannya semuanya. Jadi rencananya kita untuk konferensi wilayah itu di tanggal 11 Januari dan 17 Januari. Jadi itu ada 2 rangkaian. Yang pertama adalah prakonferensi yang tadi sudah sempat di-spill sebelumnya bahwa ada sidang-sidang, yaitu sidang komisi dan juga sidang pleno, dan nanti di puncaknya atau itu tuh di tanggal 17. Betul. 17 Januari. Ya, mungkin saya ingin mengingatkan lah ya ke rekan-rekan kita se-DIY ya khususnya ya. Baik Anda yang di pimpinan cabang ataupun di pimpinan anak cabang, maka di tanggal 11 dan 17 Januari 2026 loh ya. Bukan 2025. Udah kelewat 2025. 2026. 11 Januari itu hari Ahad. Kita yaitu tadi seperti yang disampaikan rekan Nita Zima. Tempatnya kita di kantor DPD RI ya. Itu sidang-sidang. Jadi kita hari itu fokus untuk sidang-sidang ya. Ada sidang pleno di Tatib, kemudian sidang komisi gitu. Baik IPNU dan IPPNU itu kita bareng. Baru nanti untuk sidang pemilihan ketua, tim formatur, LPJ. itu baru dan LPJ itu baru nanti di minggu berikutnya di tanggal 17 Januari hari Sabtu, insya Allah tempatnya di UNU Yogyakarta, dan insya Allah kita ada gestar itu. Siapa gestarnya Mas? Siapa gestarnya? Spill nggak nih kira-kira nih? Nanti dulu dong, ini kan belum sampai Iya. ini kan. Oh, ya. Ini berarti Oke. Hamin berapa nih sekarang nih? Kurang lebih hamil 2 minggu ya? satu, Atau 3 mingguan. 3 mingguan ya? Iya. Hamil 3 minggu. Berarti nanti kurang lebih akan disampaikan Hamin 2 minggu lah ya. Pokoknya pantengin terus ini Instagram Apa nih? IPNU dan IPPNU DIY-nya, karena di situ ada update-nya gitu. Oke. Jadi nanti di tanggal 11 itu fokus bagaimana kita merumuskan gagasan. Jadi memang dari pagi sampai sore kita akan mencoba Fokus. untuk menguras pikiran dan tenaga gitu kan. Untuk memikirkan bagaimana Dohir batin. nanti PW ke depan seperti apa. Itu nanti mungkin dari pimpinan-pimpinan cabang bisa disiapkan mulai dari sekarang, kira-kira nanti pengennya pimpinan wilayah ke depan akan seperti apa. Itu nanti akan kita bahas di
di sidang komisi itu tanggal 11 itu. Oke. IPNU ada 4 komisi ya. Iya. IPNU ada 4 komisi, yang Apa aja, IPB Mbak? nanti ada 3 komisi Tiga dari komisi. IPB. Ini yang perlu dicatat ya untuk rekan-rekan kita. Karena kadang kita sama satu visi tapi kadang beda hal administrasi gitu. Betul, karena kan memang IPNU dan IPPN itu mungkin kelihatannya bersama, tapi sebenarnya kan ada aturan dan itunya berbeda. Jadi mungkin penyebutannya juga harus ada IPNU dan IPPNU gitu. Betul. Biar Betul. biar tetap Berbeda Berbeda ya. gitu. Walaupun katanya tuh selalu bersama, Iya. tapi kadang Asik. berbeda ya. betul. Aduh kok kayak artinya beda ya. Oke, rekan-rekan Nita, temanya itu menarik banget sih. Tadi aku udah sempat lihat juga, temanya itu adalah merajut gagasan, menggerakkan peradaban. Mungkin dari ketuanya sendiri nih, mungkin bisa menjabarkan tema yang menarik ini kayak, wah, saya ngeliatnya tuh kayak ih, berat menarik banget ini ya. Gitu. Berat banget temanya. Mungkin biar tahu nih, temanya tuh dalam bahasa artinya apa sih? Apa tadi Singkat, namanya? padat. Merajut gagasan, menggerakkan peradaban. Iya. Ada dua kalimat di situ. Satu, melalui Conferwil ini kita ingin merajut gagasan. Kita rajut gagasan-gagasan dari 5 pimpinan cabang yang ada di DIY, yang tentunya juga sudah merupakan, mereka sudah menghimpun gagasan-gagasan dari pimpinan anak cabang dan sebagainya yang di bawahnya pimpinan cabang. Kemudian akan mereka bawa ke Conferwil besok, yang kemudian gagasan-gagasan itu yang akan kita bahas di tanggal 11 itu tadi, di sidang-sidang komisi. Sidang-sidang tadi ya, oke. Itu bagaimana kita berusaha untuk mengumpulkan gagasan, karena di ini kan biasanya harus Wih. harus ada gagasan-gagasannya. Unggul dalam Iya, gagasan sebenarnya ya. Itulah ya. Unggul dalam gagasan, unggul juga dalam gerakan harusnya. Iya. Iya. Nah, ya itu gagasan-gagasan untuk ya besok kalau di Conferwil kita fokus untuk gagasan-gagasan untuk di pimpinan wilayah, untuk di daerah lokal DIY. Itu kemudian menggerakkan peradaban. Yaitu dari gagasan-gagasan itu ya kita harus bergerak gitu kan. Gagasan tidak hanya dituangkan dalam gagasan tok, ditulis saja, tetapi harus diwujudkan. Nah, Oke. harapannya IPNU ini juga harus mampu dengan gagasan-gagasannya itu tadi harus menjadi aktor-aktor, subjek-subjek dalam peradaban gitu kan. Dengan perkembangan zaman, dengan peradaban yang semakin berkembang, maka IPNU harus masuk di sana sebagai aktor, sebagai subjek, tidak hanya sebagai objek yang hanya menerima tok, mengikuti arus tok, tapi nggak ada apa-apa. Nah, harus mempunyai sesuatu yang dapat diunggulkan. Nah, gagasan-gagasannya ini nanti harus diwujudkan sesuai dengan peradaban-peradaban itu. Itu kira-kira itu. Oke, seumpama nih ya, kan ada salah satu rekan-rekan Nita gitu yang punya gagasan, tapi mungkin gagasan ini tuh kurang relate gitu. Jadi nanti itu akan langsung di ACC atau masih diolah lagi gitu untuk bisa diputuskan akan menjadi sebuah program kerja atau enggak gitu. Itu nanti akan dibahas. Jadi dalam sidang-sidang komisi itu kalau nanti di IPNU kita ada 4 komisi. Satu kita bahas tentang garis besar program kerja, yang kedua kita bahas tentang rekomendasi, yang ketiga tentang organisasi dan kaderisasi, Program kerja. yang ketiga tentang Program kerjanya. apa? Program kerja. Tadi udah, Oh, udah. CBP ya. Udah. CBP ada 4 itu. Ada 4 komisi itu. Jadi nanti gagasan-gagasan yang KPP. terkait dengan itu bisa disampaikan kepada pimpinan cabang masing-masing. Yang kemudian nanti akan disampaikan oleh pimpinan cabang ketika di sidang besok. Jadi Oke. bagaimana prosesnya di sidang, apakah itu akan disetujui dan sebagainya, ya nanti akan dibahas ketika di konferensi wilayah itu. Dengan berbagai pandangan dari berbagai pimpinan cabang, satu cabang punya usulan seperti ini, ya akan digodok bareng-bareng ini Iya. bersama-sama. Semakin banyak kepala kan akan semakin banyak pikiran. Iya. Iya, betul. Ya. betul. Izin menambahkan juga mungkin ya Boleh, tadi, boleh, silakan. mumpung ingat ya, baru lupa nanti. Karena gini kan, tadi kan pertanyaan bagaimana misalkan ketika ada PAC ya, atau bahkan mungkin ranting, atau bahkan mungkin komisariat, dia ingin menitipkan gagasan untuk Conferwil nanti. Bagaimana caranya? Ya kami yakin bahwa setiap mau ada hajatan besar lah katakan kita ya, perhelatan di tingkat wilayah ini kan lumayan tinggi lah kalau di tingkatan wilayah, karena kita masih punya cabang juga. Nah, nanti cabang-cabang itu biasanya ada rakor kan ya Pak. Jadi ada rakor cab kayak gitu kan. Gitu. Kalau kita kan kayak Rakorwil sebelum kita ke Betul, Kongres. kongres itu kan kita ada menyatukan dulu kan. Nah, karena kan cabang pasti kan otomatis tidak berangkat atas dasar pengurusnya sendiri. Cabang juga perlu mendengar
apakah ada aspirasi, ada masukan atau ada evaluasi dari anak cabang. Dengan cara apa ya? Dengan cara mereka melakukan rapat koordinasi dulu. Jadi ketua-ketua cabang mereka undang, biasanya kan seperti itu. Nah, di situ ketua cabang dan pengurus yang berangkat itu membawa amanah titipan dari, bisa jadi dari anak cabang, bisa jadi dari bawahnya lagi. Nah, gitu. Betul. Nah, nanti kan dibawa dan digodok tadi di forum sidang nanti. Gitu. Oke, ya. Oke, Jadi sekali. jadi tingkatan bawah pun bisa gitu, bisa Iya, oke. titip ya dengan itu tadi. Kalau mereka ngadain rakor. Jadi ya kalau misalkan pimpinan anak cabang ataupun ranting tiba-tiba datang terus ketika sidang langsung, oh saya mau mengusulkan lah, mohon maaf itu ada mekanisme ya kan. Mekanismenya ya. Ada yang disebut dengan peserta penuh, dan sebagainya lah itu nanti. Gitu sih. Oke, jadi udah ada gambaran ya. Berarti kira-kira jadi nggak harus kita harus jadi di PC, tapi mereka-mereka yang berada di bawah juga bisa untuk memberikan aspirasi ataupun mungkin pengen ada program apa gitu bisa juga disampaikan nanti ya. Oke, rekan Ruslan nih izin bertanya nih. Sebenarnya dari tadi kita sudah mendengar dan memang konferensi ini sangat penting. Tapi kalau dari kacamata rekan Ruslan sendiri, mengapa konferensi IPNU, IPPNU, DIY ini sangat penting untuk diadakan di tahun depan? Di tahun depan ya? Tahun depan ya? Oke. Ya. Sebenarnya kurang lebih hampir sama lah, karena tadi aja udah langsung mengena ke inti kan di awal aja, kenapa kok ada konferwil gitu kan. Nah, kenapa konferwilnya itu diadakan di tahun depan ya, karena mengingat SP kita juga kan berakhir di akhir tahun ini gitu kan. Sebenarnya tuh kita tuh hampir dekat dengan kongres, cuman kongres kan belum tahu kapan gitu, makanya ya sudahlah, kita kalau memang sudah waktunya pergantian ya sudah gitu, supaya regenerasi kita kan tidak terputus gitu. Ya kalau misalkan pengurusan kita terlalu lama, nanti ketika generasi kita yang akan melanjutkan, dia kadang bisa jadi terlalu muda usianya, bisa jadi ketika dia masuk ternyata baru 5 bulan masuk jadi pengurus udah expired usianya kan. Itu kan yang menyebabkan regenerasinya sempat terhambat gitu ya di usia ya, terutama karena kan kita itu ada jenjang usia ya, jadi nggak sembarangan. Masa yang 43 tahun masih masuk IPNU kan nggak mungkin ya, gitu ya. Gitu, masih berjas IPNU kan nggak mungkin. Nah itu kan Mungkin boleh dijelasin juga nih usianya, batasannya berapa gitu, boleh? 13 tahun ya minimal. Minimal 13 tahun. 13 tahun. Berarti kisaran SMP lah, itu minimal. SMP ya. Gitu. Karena kalau di bawah itu mungkin terlalu muda, karena gini, tingkat remaja seseorang itu kan beda ya pola pikirnya dengan anak-anak yang memang mungkin di bawah itu. Ya setidaknya sudah mulai nyambung, diajak ngobrol dengan berpikir, beda dengan anak-anak ketika ya kita ajak proker kan nggak mungkin ya mikirin proker anak-anak 12 tahun ke bawah itu kan agak susah. Tapi kalau usia 13 mungkin bisa ikut-ikutan dulu, kemudian dia nyimak lama-lama mungkin itu sih kalau menurut saya. Dan memang ada amanah dari PBNU juga kan ya, ketika kongres kalau nggak salah harus ada peremajaan sih, memang itu tantangan kita itu. Apalagi tantangan kita ya, disadari atau tidak, nanti kepengurusan berikutnya itu harus bisa masuk ke ranah Gen Alpha nanti, ya kan? Ya kan? Gen Alpha yang dari lahir mereka udah mainan HP, nah mau gak mau kita harus berani mengenalkan IPNU, ideologi IPNU itu seperti apa, fungsi IPNU itu seperti apa, ya kan? Itu tantangan semakin berat. Iya. Nah, oke. Generasi Gen Z aja kayaknya udah berat banget berat ya. banget. Ini kita harus menghadapi Gen Alpha ya kan. Makanya. Ini wajah-wajahnya kayak ya Allah harus seperti apa. Gitu sih. Oke. Menarik banget, tadi juga sudah disampaikan oleh rekan Azam dan juga rekan Ruslan ya. Kalau sama kita ngomongin keputusan tadi, mungkin bisa dijawab sama rekan Itazima nih. Bagaimana sih mekanisme pengambilan keputusan dalam konferwil itu tuh? Oke, kalau biasanya dalam konferensi itu ada musyawarah mufakat yang pertama, terus selain itu juga ada voting. Voting ini kaitannya ketika nanti ada pemilihan ketua dan juga pengambilan keputusan gitu tuh juga ada gitu. Dan untuk pemilihan ketua sendiri nanti itu tuh tiap pimpinan cabang itu punya satu hak suara dari PC masing-masing yang ada di DIY ini. Mungkin itu. Oke, mungkin bisa menambahkan rekan Ruslan? Biasanya ya setelah voting, kalau misal voting ternyata masih sama, itu ada istilah lobbying juga kan, tapi ya tergantung lobby dulu. Jadi musyawarah gitu kan, misal musyawarah ternyata alot ya, ada 2 atau berapa kubu yang memang wah ini sulit dicapai kalau musyawarah, nggak mufakat baru nanti lobby. Jadi si pengusul nanti ditarik ke depan, kenapa kok mengusulkan itu, terus kemudian apakah mereka mau
gabung jadi satu atau tidak. Ternyata masih alot misalnya baru yaitu voting langkah terakhir. Kenapa kok kita selalu mengutamakan musyawarah mufakat? Karena ya dengan musyawarah kita bisa mendengar alasannya ya kan. Alasan realnya kenapa kok mempercayakan si A, si B. Pasti yang mempercayakan dia sudah tahu track record yang disebutkan itu bagus mungkin gitu ya. Karena kan nggak mungkin di momen penting seperti ini asal nyebut gitu, nggak mungkin asbut kan tiba-tiba yang jarang berangkat di IPNU PPNU tiba-tiba dicalonkan jadi ketua PW kan nggak mungkin. Gimana PW ke depannya nanti kan kayak gitu. Gitu sih. Oke, menarik banget kalau dilihat dari sistemnya sendiri untuk konferensi sendiri ataupun mungkin juga itu juga sudah berjalan juga di PW IPNU IPPN UDIY juga, di mana caranya itu loh yang menarik sekali dari musyawarah, kemudian kalau memang alot sekali kemudian harus dilobi dulu ya kan, kayak step-step banget itu ya, jadi benar-benar sesuai banget dengan sistematis ya. Akhirnya nanti kalau memang susah lagi baru voting gitu ya. Oke, jadi memang dari situ dengan adanya sistem seperti itu membuat keputusan yang diambil itu juga lebih terang juga, lebih jelas juga, tidak terburu-buru gitu ya. Lebih tersistem gitulah. Lebih tersistem gitu ya. Oke, kalau dari rekan Azam sendiri nih, bagaimana sih proses pemilihan kepengurusan PW IPNU IPPNU DIY itu? Alurnya. Alurnya. Proses kepengurusannya. Jadi nanti memang salah satu agenda tadi kita sampaikan di awal, salah satu agenda Konferwil itu adalah kita akan memilih ketua dan tim formatur. Jadi nanti ini yang akan menjadi embrio untuk merumuskan kepengurusan secara keseluruhan, ketua bersama tim formatur itu nanti. Nah, untuk Konferwil ini besok memang kita Konferwil tahun ini untuk berbeda pemilihan ketua kita akan ada perbedaan daripada tahun-tahun sebelumnya. Apa ya? Nah, jadi nanti silakan teman-teman pimpinan cabang nanti disiapkan. Bisa disimak ya, dicatat ini ya kayaknya ya. Silakan kita akan buka pendaftaran calon ketua pimpinan wilayah Mas Edmar 2025, 2006, 2028 itu. Nah, kita akan buka pendaftaran, kemudian dengan pengajuan berkas dan syarat-syarat yang akan kita sampaikan nanti. Pada intinya syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus nanti sebagaimana di dalam PDPRT, dari usia, dari pendidikan, dari pengalaman organisasi dan sebagainya, itu sebagaimana di dalam PDPRT. Untuk usia setinggi-tingginya 24 tahun. Kalau di IPNU ya. 24 tahun. Terus kemudian pendidikan sedang atau telah S1 untuk pimpinan wilayah. Terus kemudian telah berpengalaman S1. telah menjadi anggota IPNU Sarjana. itu 3 tahun. Minimal 3 tahun. Terus apalagi tadi? Sudah melakukan kaderisasi, sudah mengikuti kaderisasi minimal kaderisasi formal ya Pak? Ya, kaderisasi formal. Itu nanti yang itu kemudian berkas-berkas itu harus dibuktikan dengan syarat-syarat itu harus dibuktikan dengan berkas-berkas, kemudian nanti akan kita jadwalkan, kita kasih waktu pendaftaran dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Terus nanti silahkan mendaftar di sana, kita verifikasi berkas dan sebagainya, baru kemudian akan kita umumkan ini. Nah, siapa yang menjadi calon ketua? Biar apa? Biar itu nanti teman-teman rekan-rekan dari pimpinan cabang dan rekan-rekan calon peserta sidang itu nanti tahu lebih awal siapa calonnya ini, bisa Betul. melihat dulu gagasan-gagasannya seperti apa, visi misinya akan seperti apa. Jadi pemilihan ketua itu nanti akan sudah, jadi memilih ketua itu sudah tahu, besok PW akan di bawah seperti ini, besok PW akan seperti ini. Nah, itu kita akan lakukan mekanisme seperti itu. Jadi nanti juga akan ada debat kandidat juga. Kita akan jadwalkan debat kandidat untuk melihat bagaimana visi misi, kemudian gambaran program, gambaran PW ke depan akan dibawa seperti apa. Itu nanti akan kita sampaikan secara resmi melalui surat dari pimpinan wilayah kaitannya dengan persyaratan ketua itu nanti. Oke. Mau nambahin kan? Cukup kayaknya.
Cukup. Dari yang Rekan Oh, simak. nah mungkin kalau tadi kan dari Ibnu. Ibnu ya. Nah, kalau sekarang mungkin bisa ditambahin di perbedaannya apa dari Ibnu dan juga IPP. Kalau perbedaan sih kayaknya mungkin sudah hampir sama semua ya mungkin ya. Terus terkait usia kan ini karena ada peremajaan usia memang maksimal itu ketika terpilih berusia 24 tadi. Terus kenapa kok pada akhirnya kita memilih untuk ketua itu ada prosesnya tadi pendaftaran, terus kita verifikasi dan nanti ada debat itu harapannya agar semua PC itu juga tahu bahwa oh mana nih kira-kira yang lebih siap untuk menjadi ketua yang akan datang gitu loh. Jadi PC itu merasa oh saya yakin nih kalau ketuanya dia nanti PC akan lebih PW akan lebih baik begitu. Dan biar apa ya? Biar masing-masing dari rekan ataupun rekanita yang mencalonkan diri itu juga sudah lebih siap secara apa ya? Mentalnya kan, Mentalnya ya, secara udah dari mental, awal tadi ya, udah benar-benar. dari awal berarti bagaimana sih caranya agar saya itu bisa menafkahkan diri, ibaratkan mewakafkan dirinya untuk organisasi gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar Mewakafkan jiwa dan iya, jadi bukan hanya sekedar wah saya mencalonkan diri nih untuk gaya-gaya nggak bisa kayak gitu. Berarti Betul. harus bener-bener Siap. siap Siap ya. Betul. lahir batinnya Lahir gitu. batinnya ya, Agar betul. apa? Agar ya nanti tuh terarah gitu tujuan daripada menjadi ketua itu seperti apa gitu loh. Dan berkomitmen juga untuk menjadi ketua PW gitu. Ya, Mungkin itu sih. ya, saya juga ingin ini mengingatkan juga ke rekan-rekan, baik rekan ataupun rekanita besok yang hadir ataupun yang memang mendukung secara non fisik meskipun hanya hanya menyengkuyungnya itu dengan cara posting posternya Iya. gitu Iya, kan. betul. Tidak apa-apa, itu merupakan bagian dari mendukung konferensi wilayah ini ya. Jadi yang ingin saya titipkan tuh ini. Jadikan konferensi ini jangan hanya sebatas apa ya? Selebrasi senang-senangan aja. Jangan hanya jadikan sebagai seremonial saja. Oh, wis konferwil pergantian ada sidang-sidang, terus di sidang itu jangan sampai kayak orang lagi belajar sidang ya, rekan-rekan, ini yang saya titipkan. Karena masa di tingkatan wilayah ketika sidang poin A setuju, setuju. Poin B sepakati, sepakat. Ayolah, kita DIY kan terkenal dengan gagasannya tadi kan, kata rekan Azam juga bahwa di tingkatan nasional aja DIY itu selalu ditunggu dari masa ke masa. Maka ayo generasi berikutnya ya harus lebih cemerlang lagi gagasannya. Maka ayo semuanya dipikir bareng-bareng. Karena apa? Kalau bercanda ketika sidangnya, ketika konferwilnya, maka simak aja kepengurusan berikutnya ya akan bercanda. Tapi ketika konferwilnya itu serius, dijalin dengan khidmat, dengan penuh keikhlasan, dengan pengabdian juga tadi kata rekan Tazima, dengan mewakafkan dirinya untuk jadi pengurus ya siap. Tidak hanya ketua ya, kelak nanti yang akan jadi sekretaris, bendahara dan seterusnya. Maka ya ayo dimulai dari konferwilnya. Maka ketika menjalani kepengurusan insya Allah semuanya akan lancar. Oke. Gitu mungkin. Bisa dibilang juga konferwil ini juga sebagai akarnya juga ya. Betul. Nanti yang akan menentukan arah Betul, organisasi mau ke arah mana gitu ya. Ya, Oke, mungkin rekan Ruslan tadi mungkin udah mengajak juga ya kan soal ketika nanti akan ada sidang gitu ya. Ya. Sekalian nih mungkin bisa diajak juga para penonton di sini yang nanti akan mengikuti konferwil. Dan semuanya nih, kenapa konferwil ini tidak boleh dilewatkan? Nah, mungkin bisa sambil lihat kamera sebelah sini ajakannya. Oke, ya saya mengajak ya terutama nanti dari pimpinan wilayah kan akan mengirimkan undangan juga ya, akan mengirimkan undangan untuk pimpinan cabang. Kita tuh enak deh, iya tuh istimewa, makanya istimewa hanya 5 cabang. Maka malulah kalau ada tidak mengirimkan perwakilannya, apalagi tadi kan yang di pimpinan cabang itu membawa gagasan-gagasan ataupun aspirasi dari PAC, ranting, komisariat dan seterusnya. Maka ayo bawa amanah itu dengan hadir tepat waktu, hadir sesuai dengan ketentuan ya. Nanti akan akan kami sosialisasikan juga ya terkait dress code-nya seperti apa, kemudian aturan dalam forum seperti apa. Dan santai, nggak nginep. Jadi hari Sabtu dari pagi itu, hari Minggu ya mohon maaf, tanggal 11 dari pagi sampai sore, kemudian kita pulang. Lalu nanti dilanjutkan di minggu berikutnya. Nah, ingat hadir juga di minggu berikutnya di tanggal 11 karena itu momen terpenting yaitu pemilihan ketua dan tim formatur nantinya yang mana itu dititipkan ke Anda semua. Dan tentu setelah lelah-lelah kita akan hiburan nanti sama gestarnya. Siapa? Ya tunggu aja nantilah. Nanti pasti akan rilis. Lihat terus gitu IG-nya sih. ya. Iya. IG.
Kalau saya mengajaknya itu tadi sih, ayo hadir, ayo ramaikan, ayo dukung, karena ya kita semua yang tergabung ke dalam IPNU IPPNU DIY, maka kita harus tanggung jawab juga gitu untuk hadir. Itu mungkin kalau saya ajak. Gitu ya rekan-rekan kita ya. Jadi ayo hadir, ayo kita semarakkan ya Conferwheel di 2026. Betul. Iya, 2020. Iya, lupa. oke, 2026 ya. Ya jangan lupa ya, jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Jangan Benerin salah, tanggalnya. jangan salah. Oke, tanggalnya tadi ada di 11 Januari dan juga di 12 Januari. 17. 17 ya, 17 Januari. Dilingkari dari sekarang. Dilingkari dari sekarang, pokoknya dikosongkan jadwalnya ya. Harus Iya, betul. Yang ada agenda mau main-main, skip dulu ya kan? Yo iya nggak boleh dilewatin pokoknya. Nggak boleh dilewatin ya. Ada yang spesial banget pokoknya. Betul sekali, apalagi ada gestarnya juga nanti ya. Oke, ini mungkin sekarang kita sudah mau di segmen terakhir ya. Nah makanya itu mungkin dari rekan Azam nih, apa harapan Anda gitu, rekan Azam untuk kepengurusan PW IPNU IPPNU di periode yang selanjutnya? Udah agak masa depan ya kita ngomongin ya. Berat nih yang diomongin masa depan soalnya. Ngomongin masa depan. Udah kelihatan tua berarti ya, udah sepuh. Oke, moga silahkan. Harapannya untuk besok kepengurusan selanjutnya, tentu secara umum kita pengen IPNU ke depan lebih baik daripada hari ini. Hal-hal yang memang baik silahkan dilanjutkan, hal yang memang kurang baik silahkan dievaluasi, kurang sempurna mungkin dari kita silahkan disempurnakan. Secara umum itu, secara khusus mungkin beberapa program-program kita yang program-program di kepengurusan hari ini yang memang itu kemudian harus bisa dilanjutkan, silahkan dilanjutkan. Misalnya kemarin kita di periode ini kita mempunyai program besar bagaimana kita menyuarakan inklusivitas misalnya. Iya, betul. Inklusivitas di tingkatan pelajar dan sebagainya, pencegahan cyberbullying, pencegahan bullying dan sebagainya, kemudian kekerasan pelajar dan sebagainya, kenakalan remaja. Nah, itu kita mencoba meminimalisir itu dengan kemarin kita telah melaunching agen pelajar inklusif dan sebagainya itu. Nah, itu mungkin bisa menjadi hal yang perlu dipertahankan karena memang kita kan pelajar, juga ngopeni pelajar. Kan miris ketika kita melihat kenakalan remaja dilakukan oleh pelajar juga. Maka kita mencoreng nama baik pelajar. Wilayah juga harus mempunyai tanggung jawab di situ. Kita kembali ngopeni pelajar, kembali ke pelajar itu. Yang kedua, digitalisasi organisasi yang sudah mungkin kita lakukan kemarin seperti database organisasi melalui digital dan sebagainya, itu juga mungkin perlu dipertahankan dan lain-lain, kemandirian organisasi dan lain-lain. Nah itulah intinya secara umum ya tadi al-muhafadzatu 'alal qoti misoleh wal akhdhu bil jadid aslah itu tadi kan. Yang baik silakan diteruskan, yang bisa disempurnakan. Bisa disempurnakan gitu kan. Oke. Menarik ya. Kalau mungkin dari rekan kita Zima sendiri nih. Harapan. Pertanyaannya sama. Kira-kira apa sih harapannya untuk nanti pengurus dari PW IPNU IPPNU DIY sendiri? Mungkin tadi kan sudah dijelaskan rekan Azam ya terkait apa harapannya. Mungkin menambahkan saja sedikit bahwa menjadi pengurus itu kan bukan lagi bagaimana kita diurusin ya. Karena pengurus ya berarti kita harus mengurusi nih bagaimana pelajar-pelajar yang ada di DIY ini. Apalagi kalau dipikir-pikir kita tuh sebenarnya ya nggak begitu luas dan nggak begitu banyak. Tapi kan karena DIY itu ada Gunung Kidul ke kota kan jauh. Terus dari Kulon Progo ke sini kan juga jauh gitu kan. Harapannya semua wilayah, semua cabang-cabang yang ada DIY itu bisa lebih terjangkau dan juga lebih rekat lagi persaudaraannya gitu. Selain itu juga harapannya pengurus-pengurus yang akan datang itu juga lebih berkomitmen gitu lah. Ketika sudah bersedia menjadi pengurus ya silahkan mewakafkan dirinya gitu loh, bener-bener gitu loh. Harapannya ya wah aku pengurus nih, berarti ya ketika ada misal kita harus bikin proker seperti ini ya silahkan disepakati. Terus kita juga selain kita memiliki gagasan tapi kita juga take action gitu loh, maksudnya secara langsung gitu.
Mungkin itu saja sih ya, maksudnya untuk melengkapi tadi dari Azam. Mungkin bisa kasih mungkin ya sebelum nanti kita Iya. tutup bisa kasih satu tips nih buat rekanita Zima gimana anggota di pengurus organisasi nantinya ini mereka bisa benar-benar bisa mewakafkan diri. Itu kan berat ya untuk Betul. beberapa orang itu susah gitu. Mungkin ketika awal-awal semangat gitu, tapi ketika sudah berjalan akhirnya melempem nih gitu. Mungkin Iya. bisa kasih tips gitu. Mungkin yang pertama adalah membuat skala prioritas aja sih. Maksudnya ketika misal nih kita harus kerja dulu ya, berarti gimana caranya? Yang penting tuh apa dulu nih? Kalau kerja ya silahkan dikerjakan dengan sebaik mungkin, tapi balik lagi karena kita pengurus ya, kita harus memanage waktu untuk tetap mengurusi IPNU dan IPPNU itu gitu. Yang pertama itu. Terus mungkin yang kedua, kalau kita udah suka nih sama IPNU dan IPPNU, mesti kita akan melakukan apa aja nih untuk wah saya harus hadir, saya harus ada buat yang lainnya. Mungkin itu sih maksudnya ya, kita suka dulu sama IPNU dan IPPNU, baru setelah suka kita akan tanpa dipaksa pun akan aku harus berangkat kayaknya nih gitu loh. Kalau udah suka tuh kayak apa aja mau dilakuin gitu. Mungkin itu sih. Berkorban. Iya. Yang disukai. Iya kan? gitu. Iya, harapannya adalah selain mewakafkan diri tadi ya kita harus suka gitu loh. Iya. Jadi ketika suka kan hatinya tuh full, nggak ada perasaan terpaksa. Oh Benar, aku benar, terpaksa nih jadi pengurus, aku harus ikut. Jangan sampai kayak gitu harapannya sih. Harapannya kayak gitu ya. Betul. Oke, kalau tadi rekan Azam dan juga rekan Nita Zima tadi sudah menyampaikan harapannya gitu ya untuk pengurus selanjutnya. Nah, mungkin dari rekan Ruslan sendiri nih mungkin bisa memberikan harapan atau mungkin bisa ngasih sedikit kata-kata untuk para calon Kata-kata hari ini. demisioner gitu yang nantinya akan selesai gitu, mungkin monggo silakan. Kayak ini. Siap, sebenarnya kalau harapan ya banyak kalau harapan, tapi kan sangat sulit untuk mewujudkan harapannya. Cuman kami tuh ingin titip aja. Ya kami belajar 3 tahun ini kan, kita pasti punya catatan masing-masing. Jangan sampai yang jelek itu terulang nanti di kemudian hari gitu. Nah, kalau saya mungkin yang perlu titip, tadi kan sudah lengkap juga ya dari rekan Nita Zima dan rekan Azam. Ya sekarang zamannya kolaborasi dan inovasi, mungkin saya titip itu. Ya kolaborasi kan sekarang udah, ya alhamdulillah di kepengurusan kita sudah mulai diterapkan kolaborasi itu, karena sesuatu bisa besar karena bekerja sama. Setuju nggak? Ya, kalau sendirian tuh berat. Tapi kalau berkolaborasi itu apapun itu, bisnis kah, ya kan? Termasuk kita ingin bikin self branding gitu ya. Iya. Ya, kita tuh pasti butuh orang, butuh media dan sebagainya. Gitu. Nah, makanya kolaborasi menurut saya penting. Contoh yang sudah terwujud di kepengurusan era Mas Didi dan Mbak Lina ini, yaitu kolaborasi dengan UNU pernah ya, karena kita sama-sama milik NU, IPNU dan UNU juga sama milik NU, jadi kita coba memberikan beasiswa untuk kader-kader kita IPNU PPNU yang dia itu kesulitan untuk masuk ke perguruan tinggi, maka ya disinilah IPNU itu sebagai advokasi bagi orang-orang IPNU yang memang dia minat sekali untuk kuliah, ya kan, ingin merubah tatanan keluarganya dengan pendidikan, maka kita hadir di situ. Alhamdulillah kita sempat berjalan, bahkan kita masih ada MOU dengan UNU waktu itu. Kemudian banyak sekali lah kolaborasi kita ya dengan lembaga lain juga. Dan tadi saya titipkan juga inovasi. Kalau kita sudah bikin paduka yang ya bisa dianggap keren daripada yang sebelum-sebelumnya, maka di kepengurusan yang akan datang nih harus lebih keren lagi. Iya, harus lebih keren lagi. Bisa jadi punya channel sendiri. Iya, karena udah berarti dikembor-gemborin. Jadi memang gitu. Jadi harus selalu tertantang kalau menurut saya. Kalau kita selalu tertantang, maka inovasi-inovasi baru ya, ide-ide baru akan muncul. Kalau kita udah merasa puas dengan ya sudahlah, udah ada paduka kok di kepengurusan sebelumnya. Ya sudah, atau udah berjalan kolaborasi dengan UNU, kolaborasi dengan ini, ya udah tinggal meneruskan. Ya ada lompatannya lagi lah yang lebih keren. Maka di situ Anda dibilang keren. Itu mungkin kalau saya. Ini kalau ada penonton kayaknya tangan ya kan. Itu kan tadi harapan ya, semoga terwujud nanti ya. Kaderisasi juga di kemarin di Betul. periode saat ini juga cukup berjalan dengan masif kaderisasi, bagaimana mulai menggerakkan kaderisasi di tingkatan PC dan sebagainya, mewujudkan instruktur di semua pimpinan Instruktur cabang. kita juga aktif ya, Juga di wilayah, di cabang. hasil kerja dari organisasi dan tim-timnya semua pada dasarnya di kepengurusan PW bekerja di
bidannya masing-masing sudah Iya. mewujudkan bagaimana program-program kerja yang telah direncanakan sudah semaksimal mungkin kita laksanakan. Ya tinggal nanti diteruskan oleh teman-teman Betul. rekan-rekan selanjutnya. Oke. Jangan lupa itu tadi pimpinan cabangnya ya koordinir suara di bawahnya ya kan. Karena kalau cabangnya udah kompak ya enak nanti di convergence gitu. Jadi converwheelnya maaf. Kalau di cabang sudah nggak kompak ya gimana? Maka titip ke ketua-ketua cabangnya itu tadi untuk mengkoordinir nanti suara-suara yang akan dibawa ke konferensi wilayah itu. Oke, kalau tadi tuh kayak kita tuh dari tadi ngobrolin soal harapan dan juga masa depan dari calon pengurus dari PW IPNU IPNU ya, DIY sendiri. Nah, berarti kan kalau seumpama mereka nanti akan hadir, berarti tentunya ada yang pergi juga. Iya kan tentu ya. 3 tahun yang telah lakukan ya kan. Nah, bener ya kayak udah mulai sedih gitu ya rasanya pasti karena 3 tahun tuh pasti itu bukan waktu yang sebentar juga, waktu yang lama juga buat bareng-bareng. Nah mungkin apa ya, mungkin bisa memberikan apa ya, mungkin semangat atau mungkin kata-kata atau ucapan untuk para calon demisioner nantinya, termasuk kalian-kalian ini. Monggo silakan siapa nih yang sudah berjuang sejauh Motivasi. ini gitu, benar-benar. Ya, ya intinya pertemuan kita di pimpinan wilayah itu adalah hanya awal ya. Oke. Dengan berakhirnya kepengurusan di pimpinan wilayah, kita akan memulai awal yang baru lagi. Hanya beda wadahnya saja. Cuma pertemuan dan kedekatan kita harus tetap kita jaga. Dan kemudian walaupun kita kemudian sudah tidak secara formal misalnya berkhidmat di IPNU, ya mungkin kita akan berkhidmat di jenjang yang lainnya, terus kemudian secara kultural dan sebagainya. Gitu. Oke, kalau dari rekan kita Zima sendiri mungkin mau nambahin? Apa ya, kalau perpisahan tuh kan agak berat ya dibahas. Kayaknya gak suka banget bahas perpisahan gitu. Tapi harapannya ya seperti yang tadi Motivasi rekan Azam sampaikan bahwa semoga Conferwheel ini bukan menjadi akhir dari perjumpaan kita selama ini, tapi justru sebagai apa ya, awal yang baru Awal, buat ya. kita untuk terus bersilaturahmi, terus berkomunikasi gitu. Karena kalau mungkin kita kemarin-kemarin bahasnya tentang IPNU dan IPPNU, harapannya setelah ini kita bahas yang lain-lain lagi gitu loh. Biar tetap, iya, biar tetap erat gitu loh ikatannya gitu. Tapi saya sebagai moderator di sini sepertinya melihat ini para rekan-rekan kita tuh, jadi memang mindsetnya tuh sangat ke depan banget ya. Jadi bukan perpisahan tuh bukan berarti kayak Futuristic, akhir Pak. gitu. Kayak nanti tuh kita akan ketemu gitu dengan apa ya, program-program yang lain, dengan organisasi yang lain gitu. Kayak kalian tuh benar-benar parah sih ya. Mikirnya tuh benar-benar ke depan banget sih, keren-keren. Kita boleh beri tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa. Wah, ini nggak kerasa kita udah 1 jam ngobrol-ngobrol terkait dengan sosialisasi Conferwheel PW IPNU IPPNU DIY. Oke, menarik sekali tadi sudah dibahas juga bahwasanya kegiatan-kegiatan yang akan ada di Conferwheel itu juga meliputi yang pertama adalah merumuskan gagasan, kemudian nanti juga akan ada mencari pemimpin baru, dan juga nanti juga akan ada keputusan kebijakan, dan juga tentunya akan ada laporan penangguhjawaban. Dan tentunya masa 3 tahun itu merupakan masa yang lama untuk para calon demisioner ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan nanti harapannya untuk para calon anggota dari PW IPNU IPPNU DIY di tahun ke depan semoga tentunya harapannya akan semakin lebih baik, dan semoga akan semakin banyak inovasi, akan semakin kompak juga gitu ya. Oke, gitu sahabat Nahnu TV dimanapun Anda berada, terima kasih sudah. Tagline-nya akan berul bahagia ya. Oke, berul bahagia. Oke. Oke. Nanti kan kita boleh teriak, boleh ya, teriak 1 kali ya. Mungkin siapa yang mau mimpin? Aku aja ya. Moderatornya Oke. lah. Oke. Berarti gimana? PW IPNU IPNU gitu ya? Conferwheelnya. Conferwheel ya, oke. Conferwheel DIY. Conferwheel bahagia, gitu gak sih? Gimana sih? Berarti gimana nih? Conferwheel PW IPNU IPPNU DIY. Oke. Conferwheel PW IPNU IPPNU DIY. Bahagia. Oh. Husnul khotimah ya. Berakhir dengan bahagia ya. Iya. Berakhir dengan bahagia. Happy ending.
karena jelas Happy berjuangnya. Happy ending. Ya, terima kasih banyak untuk Sama-sama. rekan Azab, untuk rekan Ruslan dan juga untuk rekan Nita Zima atas waktunya sudah berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Pasti kalian sangat sibuk sekali, saya Amin. tahu. Tapi Sok sudah- sibuk. Sok sibuk. Lebih tepatnya. Sok sibuk ya. Tapi sudah mau loh meluangkan waktunya untuk Sibuk mencari ngobrol-ngobrol. kesibukan. Asik. Ya, Oke, ya. gitu Siap. ya. Oke. Oke, terima kasih. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.